Yuk kita ucapkan shalom selamat pagi buat sahabat kita yang ada di YouTube. Satu, dua, tiga. Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Pagi. Semangat BW mana? Jangan kasih kendor. Iya, jangan kasih kendor ya. Makanya jangan lupa untuk bawa Alkitabnya dan juga buku catatannya. Mungkin ada yang miss, ada yang kurang, nggak sempat kecatat, bisa disaksikan ulang kembali kemarin ya. Oke saudara, sudah jam menunjukkan saatnya untuk kita mulai ya Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sahabat BW sekalian. Mari kita satu di dalam doa ya. Kita akan mulai segera. Saya seperti biasa akan mute Bapak Ibu semua supaya tidak ada frekuensi yang tabrakan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pejamkan mata, arahkan hati kepada Tuhan dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tidak ada yang kami miliki di bumi dan di surga kelak nanti selain Engkau satu-satunya. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami jadikan sebagai batu penjuru. Engkaulah sandaran hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami haturkan terima kasih kalau sampai hari ini di pagi ini kami boleh tetap merasakan indahnya kasih setia Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat satu nama yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi hidup kami, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami ucapkan terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing ya. Amin. Yes, yes, yes ya. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, yeah. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Biarlah mulutku setia memperkatakan Engkaulah sumber kekuatan kami. You are my strength, Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength, yeah, of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. One more time. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Kaulah sumber kuatku selamanya. Haleluya, katakan amin. Yes, 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 ya. Thank you, nak. Oke, ya. Jadi saat kita sedang ada masalah atau misalnya kita sedang dalam keadaan down, kita semua berkatakan God is the strength of my heart. Ya, itu Allah sumber kuatku ya. Bisa juga Tuhan itu adalah sumber kuat pekerjaanku, karirku, pelayananku ya. Karena bagaimanapun juga kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang sifatnya tidak menentu dan bisa datang silih berganti, saudara ya. Kalau datang silih berganti biasanya dihadapkan dengan perasaan yang kok saya diperlakukan seperti ini ya gitu. Dan itu akan masuk dalam persepsi kita. Sama seperti yang kita akan bahas hari ini. Mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat BW yang mengikuti pembahasan Ayub dari Ayub pasal 1 misalnya, sampai di tahap pasal yang ke-6 itu kita memang diajarkan dan digambarkan bagaimana kita harus berani jujur apa adanya. Lalu kemudian juga kita diingatkan bagaimana kita harus terbuka. Lalu kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa tidak selamanya persahabatan itu membahagiakan, bisa mengecewakan ya. Semuanya tentang perasaan dan tentang rasa di hati ya. Dan manusia itu pasti main rasa, saudara ya. Karena disitulah kita bisa merasakan bisa mendapatkan makna dari hidup ini ya, rasa bahagia, lalu kemudian rasa-rasa yang lainnya. Akan tetapi bagaimana jikalau dihadapkan begitu terus? Apakah kehidupan kekristenan itu seperti itu terus, Abuna? Enggak, sebenarnya kalau di Ayub pasal 7 ini kita diberikan persepsi yang lain ya, diberikan pengertian yang lain. Nah, karena apa? Karena Ayub pasal ke-7 ini lebih fokus kepada bukan jeritan hati ya, bukan hanya tentang jiwa yang sesak, tetapi ada lapisan lain yang bisa menjadi edukasi dan mungkin saja ini akan jadi satu cermin hidup saudara dan saya. Ya, untuk itu tetaplah setia untuk menyaksikan bahkan mendengar ulang, karena tidak ada salahnya kalau kita mendengar ulang, dan apalagi kalau kita tergerak untuk membagikan apa yang sudah kita dapat di BW, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Tergerak untuk dibagikan status, silakan. Tergerak untuk dibagikan kepada keluarga, silakan. Karena ini adalah masa di mana saudara dan saya harus bergerak gitu ya. Pasal 1 sampai pasal yang ke-6 itu adalah satu proses eskalasi Ayub masuk ke dalam yang namanya derita dalam kehidupan ini. Nah, di pasal yang ke-7 ini ada satu hal yang akan diingatkan dan diajarkan sambil kita juga diajak untuk introspeksi, untuk merefleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita juga masih atau sering mempertanyakan kepada Tuhan cara Tuhan memperlakukan hidup kita? Ya, karena yang kita bahas sebentar lagi ini dimulai dari start dari ayat 11 ini bicara mengenai bagaimana Ayub mulai mempertanyakan bagaimana cara Tuhan memperlakukan hidup dia sebenarnya ya.
Mari sama-sama kita baru saja bergabung ya anak Kresjen ya. Puji Tuhan anak muda dahsyat. Oke, kita buka Ayub pasal yang ke-7. Sesungguhnya kalau kita benar-benar bisa meneliti dan mempelajari, kita mau belajar, akan ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Nah, itu semua adalah dari apa? Dari pengetahuan dan pemahaman akan firman Tuhan. Tahu tapi tidak paham juga nggak lengkap ya. Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Ya, sampai di situ dulu aja ya. Sekilas kalau kita baca, ini adalah seperti keluh kesah. Apa bedanya sama yang lain, Abuna? Ya, memang hidup kita kan tidak akan lepas dari keluh kesah, saudara. Tetapi di sini ada hal yang ingin Roh Kudus ajarkan sesuatu yang baru. Yaitu apa? Mari kita lihat di ayat yang Ayub memperkatakan begini. Ayat 13 ya, di tengah-tengah. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Saudara, ada berapa banyak ternyata kita menghadapi sebuah kenyataan bahwasanya kita berpikir tidur itu bisa memberi kelegaan, toh nyatanya tidak. Ya. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena ada satu kata namanya naham. Naham itu artinya penghiburan ya, sifatnya menghibur, yang tujuannya adalah memberikan kelegaan, memberikan rasa nyaman ya, dan mengurangi penderitaan yang sedang kita alami. Jadi Ayub berharap ketika dia masuk ke pembaringan, dia tidur, dia akan mengalami naham ya, dia menjadi seorang yang naham, seorang yang penderitaannya berkurang gitu dan hatinya lega. Tetapi saudara, ternyata gagal kenyataannya. Jadi di sini insight secara teologisnya adalah Ayub menemukan sesuatu dalam dirinya. Oh, ternyata ada loh penderitaan yang tidak bisa selesai hanya dengan cara tidur, misalnya istirahat atau cari hiburan gitu ya. Bapak Ibu dan anak-anak boleh lihat ke sini ke kamera supaya bisa memahami ya. Oke. Ini sesuatu yang memang nyata dan ini akan bagus kalau kita bisa memahami ini. Ada banyak orang yang berpikir begini, oh kalau saya bisa tidur saya terhibur. Oh kalau saya cari hiburan saya terhibur. Oh kalau saya dapat uang saya lega nih, saya bisa tidur enak. Oh kalau saya punya kesibukan saya bisa melupakan masalah saya yang lain. Hari ini banyak orang yang mencoba mengobati jiwa dengan scrolling platform sosial media apapun itu. Banyak orang juga mencoba untuk menghibur diri dengan menyaksikan platform-platform penyiaran televisi, acara-acara di TV ya, atau misalnya belanja, shopping, traveling, atau cari makan enak, wisata kuliner. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi ini yang harus kita ingat. Semua itu tidak akan menyembuhkan luka atau lelah hati yang kita alami. Karena semua itu hanya menjadi distraksi. Distraksi itu adalah gangguan, pengganggu. Artinya begini, kita hanya teralihkan tetapi itu tidak hilang. Ya. Dalam Mazmur pasal 42 salah satu ayatnya saya teringat bahwa jiwaku haus kepada Allah. Artinya apa? Tidak semua kelelahan itu membutuhkan hiburan. Sebagian itu membutuhkan apa? Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Abuna, saya sudah sering
Saya kan rajin ikut BW dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh puji Tuhan, berarti Anda kok tinggal nambah apa? Nambah hiburan, nambah kegiatan yang lain. Silakan saudara. Tapi jangan fokus hanya dengan mencari hiburan, liburan, bermalas-malasan atau tidur dan lain sebagainya. Karena apa saudara? Karena itu semua tidak mengurangi dan tidak menyembuhkan dan tidak memulihkan apapun. Karena sebagian ada kehausan, jiwa itu teriak sebenarnya. Nah jawabannya itu adalah seperti yang ditulis oleh Daud, jiwaku haus kepada Allah. Seperti pujian, jiwaku merindukanmu, kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, kau Allah yang hidup. Saudara, ini relevan sekali untuk kita semua yang mungkin hari ini kembali sibuk di kantor. Nanti gak lama lagi kita melayani, lalu kemudian kita ada bisnis baru atau kita kembali ke rutinitas kita, kampus dan lain sebagainya. Ya, atau kita sekolah dan lain sebagainya. Ya ada banyak orang yang tidak menghormati bagaimana posisi dan situasi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Jikalau sejak usia muda kita selalu iya di depan orang iya tapi ternyata sebenarnya tidak. Ingat ada firman Tuhan yang berkata apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika udah diiyain ternyata kok enggak. Jangan-jangan itu adalah hasil tuaian dari yang pernah kita tabur dulu. Kita iya tapi ternyata enggak. Kita iya haus kepada Tuhan tapi ternyata enggak. Kita selalu fokus kepada fasilitas yang disediakan oleh dunia ini. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Apalagi kalau kita lihat kalender ya. Selain tanggal ini, tahun kemarin yang merah, ini kita masuk nanti tanggal ada satu, saya lupa apakah 16 Juli kalau nggak salah ya, di bulan Juli ya kalau nggak salah itu ada tanggal merah, atau di Agustus baru ada tanggal merah lagi. Habis itu nggak ada tanggal merah, baru nanti di Natal tanggal merahnya. Ya, artinya apa saudara? Artinya ada banyak orang yang sudah mulai begini, ya liburannya udah mulai berkurang nih. Padahal saudara, liburan gak liburan, kalau motivasi hidup kita itu hanya diisi dengan distraksi, pasti pada akhirnya apa? Gak jauh dari apa yang biasa kita lakukan. Mulai dari gadget ataupun dari hobi keseharian. Bagaimana dengan perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan? Letakkan tangan di dada sama-sama yuk. Pejamkan mata. Bagaimana dengan bagian, ikuti kata-kata saya. Bagaimana dengan bagianku di mana jiwaku sebenarnya sudah berteriak haus kepada Tuhan Allahku. Apakah ini yang menjadi hal yang selalu aku sembunyikan daripadamu ya Tuhan? Aku selalu menyangkal hal-hal ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini akan menjadi satu dasar dan pondasi, landasan baik anak muda maupun orang-orang yang akan bekerja untuk tetap mengingat ada bagian dari jiwa manusia yang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang harus terpenuhi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan sehingga kekuatan yang baru itu menjadi sempurna. Hamba membawa seluruh dimensi kehidupan yang mulai start lagi hari ini, baik yang sekolah, kuliah, kerja, semuanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Entah tugas rumah tangga sebagai rutinitas ataupun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, semua hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang disampaikan dan kami pelajari di ayat pasal yang ke-7 ini menyadarkan kami, tidak selamanya apa yang kami pikir bisa menghibur itu adalah solusi, adalah jalan keluar. Namun justru itu semua hanya merupakan distraksi,
sedangkan rasa haus dan lapar akan Engkau ini belum terpenuhi. Dan urapilah, berkatilah channel BW ini supaya semakin banyak orang yang terpenuhi rasa lapar dan haus akan Engkau. Sempurnakanlah pelayanan hamba-Mu ini melalui channel ini supaya ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, memberikan pemulihan bagi yang terluka, dan memberikan berkat bagi yang membutuhkan pertolongan. Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Bahkan sepenuhnya jiwa kami melekat dan dipenuhi oleh Roh-Mu. Kami semua sepakat mendoakan Ibu Nancy yang hari ini berulang tahun. Mari kita arahkan tangan kepada Ibu Nancy Sitinjak. Diberkatilah Engkau Ibu Nancy, diurapilah Engkau dengan tangan kasih penyertaan Yesus Kristus Tuhan. Diberikanlah umurmu satu tahun, bertambah 1 tahun, bertambah pula kasih sayangmu kepada Pak Jusman, bertambah pula hikmat marifatmu sebagai seorang ibu dan seorang opung. Semakin diperbaharuilah hatimu dan dipulihkan kehidupanmu, semakin berbahagia dan diperlengkapi dengan apa yang engkau doakan untuk anak-anakmu, untuk keluarga besarmu. Tuhan akan memberikan jawaban di waktunya yang tepat. Biarlah kasih setiamu kepada Tuhan Yesus tak pernah berubah, sama seperti kasih setia Tuhan dalam hidupmu Ibu tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu berlimpah-limpah dan menambah banyak hal yang Ibu selama ini belum terima. Tuhan akan berkenan memberikannya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, bukalah tanganmu, terimalah berkat, terimalah anugerah cinta kasih Allah yang telah tersedia setiap pagi untuk engkau terima, engkau nikmati dan engkau gunakan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Hanya di dalam berkat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Bagi orang-orang percaya yang mau setia dan menghormati hadiratnya, engkau tidak akan mengalami kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Happy birthday Ibu Nancy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Keluarga besar OIC dan juga B-Worshippers mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Nancy. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dan jangan pernah kendor. Amin. Abuna terima kasih Abuna Buni untuk doanya. Sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat ulang tahun Bu Nancy, Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkatinya. Selamat ulang tahun itu Berkatin Nancy. kebahagiaan. Tuhan memberkati, tetap sehat, Dalam keluarga. semangat, bahagia selalu. Haleluya. Ya, supaya kita juga supaya kita juga tidak menyita waktu terlalu lama karena anak-anak juga persiapan untuk sekolah lagi ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mengingatkan dan menyampaikan bahwa tanggal 21 nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau datang, jangan lupa untuk kabarin di grup WA ya. Kalau kami nanti izin kirimkan flyer atau bentuk seperti undangan atau apa, itu hanya semata-mata sebagai informasi. Kalau ditanya apakah saya bisa, kalau nggak bisa datang bagaimana Bunda? Nggak masalah ya. Tidak ada no hurt feeling. Yang pasti apapun yang Anda kerjakan, kami
di sini di OIC nanti di RAP lantai 26 Pakuan Tower Kota Kasablanka tetap merayakan bersama dengan Bapak Ibu semua pastinya ya. Yang penting Bapak Ibu kalau ditanya besar harapannya, tentu harapannya besar. Tapi jangan lupa apa yang Tuhan kerjakan dan izinkan itu semua adalah rencana Tuhan. Oke, selamat beraktivitas, selamat sekolah untuk Bapak Ibu semua. Selamat sekolah untuk Bapak Ibu semuanya, untuk anak cucunya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita sampaikan semangat worshipers mana? 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Dah. Terima kasih.